Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Aurelia Wahyudi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Dan tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, dan di video kali ini saya akan menerangkan beberapa hal yang memang terkait untuk siswa ataupun siswi yang sekarang sedang kelas 12, di mana saat ini merupakan saat-saat krusialnya seorang siswa ataupun siswi kelas 12 ya, yang dimana saya juga pernah mengalami itu sebelumnya, dan kebetulan masih di tahun yang sama, tahun 2022 ya. Saya dan juga teman-teman saya yang pernah mengalami beberapa masalah saat kami akan memasuki jenjang ataupun strata yang baru. Dan dari permasalahan tersebut saya mendapatkan beberapa kesimpulan dan juga konklusi yang memang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nah, berikut ini adalah 3 hal yang memang harus diperhatikan oleh Anda semua yang saat ini sedang beralih profesi ya, dari seorang siswa ataupun siswi OTW menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi. Tapi sebelumnya memang tidak semua orang memutuskan untuk kuliah. Ada sebagian orang yang memang memutuskan untuk langsung kerja saja. Nah, jadi mungkin untuk yang langsung kerja, video ini tidak terlalu berhubungan. Tetapi untuk yang memang sedang lagi masa pusing-pusingnya untuk kuliah nih, ini mungkin akan sangat berhubungan sekali. Nah, yang pertama itu adalah jangan terlalu berharap lebih sama yang namanya SNMPTN. Oke. Ini saya masih menggunakan istilah SNMPTN dan juga SBMPTN karena memang kebetulan pada zaman saya tahun ini 2022 saya masih menggunakan sistematis yang namanya SNM dan juga SBM, yang dimana SNM ini sendiri adalah ketika kalian ingin masuk kuliah ataupun kampus dengan jalur rapot. Nah, biasanya nantinya akan muncul istilah yang namanya siswa ataupun siswi eligible. Nah, kemudian untuk SBM sendiri adalah tes tulis, yaitu UTBK. Itu untuk zaman saya. Dan untuk update-nya saya dengar untuk yang tahun depan mungkin ada sedikit perubahan nama begitu ya. Cuman mungkin untuk secara sistematisnya masih akan tetap 11-12 lah ya sama yang tahun ini. Nah, kita berfokus kepada SNM atau jalur rapot. Saya mengatakan bahwa Anda jangan terlalu berharap dengan jalur ini, karena memang peperangan Anda yang sebenarnya ada di jalur SBM ataupun UTBK alias ujian tertulisnya. Walaupun memang sebenarnya tidak bisa dikatakan tertulis juga ya, karena memang kita kan ujiannya itu di komputer nih. Nah, mengapa saya berkata demikian? Karena jika Anda pernah mendengar istilah kasarannya zaman sekarang ya, SNM atau eligible itu hanya untuk orang-orang yang hokinya kepake seumur hidup sekali. Dan itu sangat berhubungan ya menurut saya. Karena saya pribadi tidak mengharapkan saya akan bisa tembus untuk menjadi salah satu siswi eligible di sekolah saya pada saat itu. Cuman memang kebetulan nama saya terdaftar dalam nama-nama anak yang bisa mendapatkan jatah untuk ikut lah anggapannya SNMPTN ini. Nah, dari apa yang pernah saya alami bahwa kalian jangan terlalu menaruh harapan ataupun ekspektasi tinggi untuk jalur ini, karena memang di jalur ini itu tidak murni semua aspek dalam rapot kalian akan dinilai. Ya karena tadi aspek ini itu memang kebanyakan hanya orang-orang hoki lah ya yang bisa masuk ke dalam sini begitu. Bahkan saya pernah punya teman nih yang si A sama si B kita panggil ya. Si A ini mendapatkan nilai skor di rapot yang cukup tinggi, bahkan dia juga menjadi juara umum di angkatan saya pada masa itu. Dan dia ini juga punya medali serta sertifikat yang memang sudah bertaraf nasional dalam bidang seni begitu kan. Kemudian teman saya si B ini
ya seperti saya gitu kan, siswi yang biasa aja, dan memang bukan termasuk yang tinggi banget nilainya, cuman memang lumayan tinggi, cuman memang tidak setinggi teman saya si A. Tetapi saat mereka ada dalam sebuah pertempuran ya, dalam memperebutkan bangku di dunia perkuliahan, justru yang masuk si B, bukan si A. Nah, untuk perhitungannya sendiri atau bagaimana kalkulasinya saya kurang paham, karena memang dari sinilah saya dapat mengambil kesimpulan bahwa jalur SNMPTN ataupun undangan ini memang bersifat hoki-hokian. Jadi memang siapa yang hokinya kepake, itulah yang akan dapat. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang memang kurang beruntung, pertempuran kalian yang sebenarnya ada di UTBK ataupun SBMPTN-nya, yaitu tes tulisnya. Itulah mengapa saya mengatakan di sini sebagai alumni yang pernah mengikuti SNM, SBM serta mandiri ya, komplit tiga-tiganya nih. Saya dapat mengatakan bahwa tolong jangan berharap berlebihan terhadap jalur rapot ataupun SNMPTN. Memang berdoa tidak salah, namanya manusia kan ya, pasti adalah ya sedikit-sedikit rasa berharapnya, sedikit-sedikit rasa yang kayak wah kayaknya bisa nih masuk. Cuman tolong jangan terlalu berekspektasi berlebihan, karena itulah yang akan mendorong Anda kepada frustasi, rasa kefrustrasian yang sangat tinggi nantinya jika memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda harapkan gitu. Nah, untuk yang kedua, jangan berpatok pada jurusan yang sepi peminat. Oke, ini pembahasan yang cukup krusial. Banyak guru BK ataupun guru BP yang kemudian mengemukakan bahwa kamu kalau misalnya mau kuliah tuh ambil aja yang sepi jurusannya, biar kamu itu gede peluangnya segala macam bla 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 bla. Hampir semua sekolah menerapkan sistematis seperti ini. Tapi ingat, sistematis seperti ini hanya akan menguntungkan pihak sekolah, tapi bukan Anda. Mengapa demikian? Karena tujuan guru BK ataupun guru BP Anda mengatakan hal demikian adalah agar mereka dapat mencapai target untuk memperbanyak ataupun memperluas jangkauan siswa ataupun siswi sekolah mereka agar dapat masuk dengan jalur SNM lebih banyak. Nah, kalau misalnya semakin banyak kan otomatis untuk tahun depan kuotanya kan akan semakin banyak juga nih yang bisa ikut. Oleh sebab itulah mereka merekomendasikan jurusan yang sepi peminat kepada Anda. Tapi jangan pernah terlalu berharap juga sama jurusan yang sepi peminat. Kenapa? Karena jika memang itu bukan minat Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak mengambil jurusan tersebut dari awal. Kenapa demikian? Ini sedikit cerita karena memang saya sempat culture shock juga begitu saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, dan memang kampus saya UMM kebetulan sekali menerapkan kurikulum baru yang dimana di dalam kurikulum ini itu sangat berbeda sekali dengan kurikulum sebelumnya, termasuk angkatan 21 ataupun angkatan 20 sebelumnya. Nah, oke. Yang membuat saya lebih culture shock lagi itu adalah ketika saya harus mendapatkan tugas yang banyak walaupun jadwal kuliah saya fleksibel dan tidak sepadat saat saya masih menjadi siswi di sekolah. Nah, mengapa demikian? Karena memang tugas yang kami dapatkan khususnya untuk prodi psikologi sendiri ya, memang sangat banyak dan sangat bertubi-tubi. Bahkan ada namanya di mana Anda berangkat jam 7 pagi dari rumah dan kemudian Anda akan sampai lagi di rumah pada jam 11 malam ataupun dini harinya sebagai seorang maba alias mahasiswa baru. Ya, ini memang terjadi kepada saya dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Itu yang kemudian menjadi culture shock saya. Nah, dari sini topik ini akan berlanjut kepada hal yang ketiga, yaitu adalah pilihlah jurusan yang memang sesuai minat Anda. Mengapa demikian? Oke, saya akan kembali memflashback dan menjelaskan ya terkait memang padatnya tugas di dalam dunia perkuliahan itu sendiri. Dalam sehari, memang mata kuliah yang kalian dapatkan tidak mesti banyak, ya paling cuma 1 atau bahkan cuma 2, ya paling mentok mungkin di 3 atau enggak 4 mata kuliah gitu ya anggapannya. Tapi memang
Walaupun itu sangat fleksibel ya, jam kuliah kita fleksibel, tapi bukan berarti tugas kita pun sedikit. Nah, itulah kenapa jika Anda tidak menyukai suatu, bukan tidak menyukai ya, lebih ke memang tidak berminat pada suatu jurusan, lebih baik jangan memilihnya sejak awal. Kenapa? Karena jika Anda disibukkan dengan tugas-tugas tersebut, tugas-tugas dari prodi yang memang Anda pilih, tetapi Anda tidak enjoy dan Anda tidak menyukainya, Anda akan lebih mudah terkena stres atau bahkan depresi. Karena memang kita yang sedang menggeluti dunia perpsikologian pun juga masih adalah ya tipis-tipis yang namanya stres, ataupun tipis-tipis yang namanya bingung, ini kok tugasnya banyak banget, ini kok nggak habis-habis. Termasuk ya untuk video kali ini Bu Anis, video ini memang dibuat untuk tugas akhir saya pada semester 1 ini, pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang memang diampu oleh Ibu Anis ya. Ibu Anis, apa kabar Bu? Oke, jadi itu pendapat saya dan juga teman-teman saya yang memang sudah mengalami yang namanya fase peralihan dari dunia sekolah ke dunia kuliah yang memang sangat tidak gampang dilalui. Saya mengerti bahwa kalian yang sedang kelas 12 sekarang ini, itu masa-masanya kalian krusial banget dalam hidup ini gitu ya. Bahkan juga sedikit cerita, saya dulu memang saat peralihan dari kelas 12 ke jenjang perkuliahan, saya menjadi overreacting. Saya menjadi lebih sensitif dan jadi lebih tertutup terhadap sekitar. Karena memang bisa dibilang kita kan sensitif ya. Kita bingung nih, kayak wah masa depan mata nih, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Itu yang kemudian akan menyebabkan kita menjadi overreacting, sensitif, dan menjadi lebih menutup diri. Memang tidak terjadi kepada semua orang, tapi mungkin sebagian orang seperti itu yang mereka rasakan, termasuk saya dan juga beberapa teman-teman saya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan. Yang pertama tadi kan jangan terlalu berekspektasi berlebihan terhadap SNM ataupun jalur undangan. Kemudian yang kedua, jangan berpatok pada jurusan yang peminat seperti yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah pilih jurusan yang memang sesuai dengan apa yang Anda minati. Karena jika Anda nantinya lumayan stres dengan tugas-tugas yang Anda dapatkan, stresnya Anda itu stresnya wah gitu. Saya pernah menjumpai psikolog yang memang sempat saya wawancarai untuk tugas UTS saya sekitar bulan Oktober ke November ya. Saya mau wawancarai beliau, dan beliau mengatakan bahwa memang ketika kalian memilih sebuah jurusan, usahakan itu memang atas kehendak kalian tanpa adanya unsur tekanan dari luar kalian sendiri. Misalnya mungkin tekanan dari orang tua, atau mungkin juga tekanan dari guru BK yang kayak mengatakan, udahlah kamu pilih ini aja biar kamu tuh dapat, ini kan sepi peminatnya, ini kan gampang masuknya. No, tidak ada yang gampang di dunia ini. Itu adalah quotes setelah Anda melihat video ini. Tidak ada yang gampang di dalam dunia ini. Bayangkan bagaimana stresnya Anda ketika Anda masuk ke dalam dunia perkuliahan yang jurusannya sangat tidak pernah Anda bayangkan dan tidak Anda minati. Bayangkan bagaimana stres dan frustrasinya Anda dalam menghadapi semua itu. Karena memang kita yang maksudnya memang mau ke psikologi pun juga, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kita yang memang kebetulan dari jurusan psikologi, kita yang memang dari awal berminat nih di bidang ini, juga sekarang tuh merasakan yang namanya pressure ataupun tekanan ya, merasakan yang namanya banyak banget tugasnya, deadline-nya ataupun tenggat kumpulnya juga deket-deket, dan bobot tugasnya tuh gak gampang gitu loh. Ada yang kemudian mata kuliah memberikan tugas membuat proposal, membuat miniatur skripsi, membuat review jurnal, segala macam. Nah, seperti itu. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa lebih baik Anda memang memilih jurusan yang memang Anda minati dari awal. Dan yang terakhir adalah pesan saya untuk kalian yang sedang kelas 12, untuk Anda semua yang memang sedang, seperti yang saya bilang, ada di masa-masa krusial di mana seorang siswa akan mulai beralih ke jenjang perkuliahan yang memang lebih serius lagi secara strata begitu ya.
Pesan saya adalah yang pertama, tetap bergerak dan jangan menyerah. Bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun yang kalian rasakan, sefrustrasi apapun kalian, selelah apapun kalian, percayalah pasti ada pelangi setelah hujan gitu ya. Ya kalaupun gak ada pelangi, ya kalau secara logika gak mungkin lah ya kita sedih terus, gak mungkin kita tertekan terus, pasti juga ada senangnya. Dan insya Allah kalian akan mendapatkan itu jika memang kalian mau terus berusaha. Dan yang kedua adalah kebetulan saya ini tim yang merupakan tim restu orang tua gitu. Jadi usahakan kalau memang kalian ingin menentukan suatu jurusan ini, diskusi dulu sama orang tua maunya apa, kemudian kalian maunya apa, diskusikan, ambil jalan tengahnya. Tapi tetap berpatokan kepada restu orang tua, karena memang restunya Allah, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Oleh sebab itu, apapun yang memang nantinya mungkin ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, tetapi orang tua meridhoi, insya Allah akan ada jalannya ya, gitu. Baik, sekian yang saya jelaskan pada video kali ini tentang 3 hal yang memang harus diperhatikan bagi Anda yang sedang berada di jenjang kelas 12 yang akan segera mengikuti SNMPTN ataupun SBMPTN untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih juga untuk Bu Ani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kami kelas H. Terima kasih Bu untuk pelajarannya selama 1 semester ini. Terima kasih pula untuk candaan-candaan Ibu dan juga kesan pesan yang telah Ibu berikan untuk kami, khususnya kelas H, kelas 1H gitu ya Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.